Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Trisnawati dengan NIM 24020101409 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen bisnis syariah. Sebelum memahami manajemen bisnis syariah, ada 3 bidang utama yang harus dikuasai, yaitu pengantar manajemen, pengantar bisnis, dan pengantar akuntansi, di mana ketiga bidang ini menjadi dasar agar pelaku bisnis dapat menjalankan usaha secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariat. Dalam dunia manajemen bisnis syariah, seorang pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memahami strategi ekonomi dan pengelolaan organisasi, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya. Dalam hal manajemen, terdapat 2 sudut pandang, yaitu sebagai ilmu dan sebagai seni. Sebagai ilmu, manajemen mengajarkan cara mencapai tujuan atau goals melalui proses POAC atau Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Sedangkan sebagai seni, manajemen membutuhkan kebijaksanaan, kreativitas, dan kemampuan manusia dalam mengatur serta memimpin dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya dalam hal bisnis, kita mengenal 2 orientasi, yaitu need customer dan problem customer. Bisnis yang berorientasi pada need customer berfokus untuk memenuhi kebutuhan konsumen agar hidup mereka menjadi lebih mudah dan sejahtera. Sementara bisnis yang berorientasi pada problem customer berusaha memecahkan permasalahan yang dihadapi pelanggan sehingga nilai manfaat yang diberikan menjadi lebih besar. Dalam pandangan syariat, kedua orientasi ini harus didasari oleh 2 motif utama, yaitu motif bisnis dan motif sosial. Motif bisnis mendorong seseorang untuk mencari keuntungan secara halal dan profesional sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan usaha. Sedangkan motif sosial berorientasi pada kemaslahatan, yaitu membantu sesama, menjaga keadilan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual. Kemudian dalam konteks syariah, seluruh kegiatan bisnis harus berlandaskan pada maqasid syariah atau 5 tujuan utama hukum Islam. Yang pertama ada hifdun din, menjaga agama agar manusia tetap berada dalam nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Yang kedua ada hifdun nafs, menjaga jiwa agar setiap individu terlindungi hak hidup dan keselamatannya. Yang ketiga ada hifdun akal, menjaga akal agar manusia mampu berpikir sehat dan menghindari hal-hal yang merusaknya. Yang keempat ada hifdun nasab, menjaga keturunan agar tatanan keluarga dan masyarakat tetap terhormat dan harmonis. Dan yang terakhir ada hifdun mal, menjaga harta agar diperoleh, dikelola, dan digunakan dengan cara yang halal serta memberi manfaat. Akhirnya, manajemen bisnis syariah mengajarkan kita untuk melihat kehidupan secara agregat, yaitu menyeluruh, bahwa kita mengenal Allah melalui manusia, alam semesta, dan agama. Dengan cara ini, bisnis tidak hanya menjadi sarana mencari keuntungan, tetapi juga menjadi bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Maka, hakikat dari manajemen bisnis syariah adalah mengelola sumber daya dengan profesional, jujur, dan berintegritas agar tercapai keuntungan yang membawa keberkahan dunia dan akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.